Shalom, selamat kita bertemu lagi anak-anak, dan ibu percaya bahwa hari ini anak-anak dalam keadaan sehat, dan ibu lihat bahwa anak-anak sudah lebih semangat ya hari ini. Nah, kita akan belajar hari ini, namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu mau untuk anak-anak bisa menyiapkan segala alat tulisnya, keluarkan dari buku masing-masing ya. Yosua, kamu keluarkan bukunya dengan baik, dan ibu mau supaya anak-anak bisa ambil buku dengan tertib dan jangan mengganggu. Oke, kalau sudah, keluarkan, taruh di dalam meja anak-anak, dan kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai, kita tentunya akan minta Tuhan untuk menolong kita hari ini, supaya kita bisa belajar pelajaran yang kita dapatkan hari ini sungguh bermanfaat bagi kita. Nah anak-anak, hari ini Bu akan mengajarkan satu lagu yang ada di dalam buku kalian itu, halaman 45, lagu Bersamamu Bapa ya. Ada yang sudah tahu lagu ini? Kalau yang sudah tahu, anak-anak bisa untuk lebih keras suaranya ya. Dan sebentar itu siapa yang mau doa ya hari ini? Giliran Nadira Soro akan pimpin kita dalam doa ya. Bisa ya Nadira ya? Ya, oke. Kita siap, kita mau berdoa. Kita menyanyi dengan sikap yang baik dan sikap yang sopan kepada Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Silakan Nadira pimpin kita dalam doa. Amin. Ya, terima kasih Nadira untuk kesediaannya. Nadira bisa pimpin kita ya. Terima kasih Nadira. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dan dari satu tema, yaitu kejadianku dahsyat dan ajaib. Namun sebelum itu ibu akan memberitahukan hal-hal apa saja yang akan kita pelajari bersama ya. Jadi ibu akan absen dulu ya. Ibu akan absen satu persatu. Didengarkan baik-baik. Achilles ada ya? Oke. Akela, Arkia. Nah, oh iya, sampai di Yosua tanya. Oh, Real tidak masuk. Siapa yang tahu mengapa Real tidak masuk hari ini? Evan tidak masuk karena apa ya? Karena sakit. Oh, sakit ya. Jasenia, kamu tahu kenapa hari ini dia tidak masuk? Sakit? Ya, kalau begitu sebentar nanti kita juga mendoakan ya untuk teman kita Evan yang hari ini tidak masuk karena sakit, supaya Tuhan juga bisa sembuhkan dia. Dia juga ketika dia makan, dia minum obat-obatan itu, Tuhan memberkatinya dan dapat menyembuhkannya. Nah, itu berarti hari ini hanya 21 anak ya yang masuk hari ini. Oke. Namun ibu juga mengingatkan kepada kita semua bahwa anak-anak harus belajar dengan baik supaya jangan sampai nilai itu kurang dari 75, karena KKM kita itu batas 75. Tapi ibu berharap bahwa anak-anak di tempat ini, anak-anak Hosana pasti mendapatkan nilai yang lebih daripada itu. Karena itu mari kita siapkan buku
Anak-anak yang tadi, anak-anak membuka buku halaman 45, ya, halaman 45, dan kita akan belajar bersama-sama dari pelajaran hari ini. Ibu akan tulis ya ini. Jadi hari ini tema yaitu kejadianku. Wah, ini tintanya kurang bagus. Kejadianku, wah, ulang ya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu terambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 17 ya. Jadi hari ini anak-anak sekali lagi ulang baca bersama-sama 1, 2, 3. Kejadianku dahsyat dan ajaib, ya, betul sekali ya. Jadi kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Anak-anak bisa lihat dari buku kita hari ini halaman 45. Nah, itu dia ya. Nah, sebelumnya nanti ibu juga bagikan kelompok untuk anak-anak supaya sebentar anak-anak bisa bekerja di dalam kelompok. Nah, ibu akan 21 anak ya yang hari ini hadir. Jadi ibu biar bagi 4 ya, dan ada yang 5, ada satu kelompok yang akan dia dapat 6 orang ya. Jadi nomor 1 mulai dari Aciles sampai dengan Butet itu kelompok 1 ya. Kemudian mulai dari Danio sampai di Jesania itu kelompok 2 ya. Kemudian kan anak-anak sudah tahu kan nomor urut kalian ya. Jadi nomor 12, 13, 14, 15, 16 itu kelompok 3, dan selanjutnya itu 17 sampai dengan 22 kalau 1, maka selanjutnya itu dia adalah kelompok yang keempat ya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik. 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 16, 11 sampai 15, kemudian 16 sampai 22 ya. Jadi itu ada 4 kelompok. Oke, anak-anak bisa, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak bisa ini ya. Ini kelompok 1 di sini ya. Tadi yang ibu sudah bilang Aciles di sini. Kemudian ini kelompok 2. Kemudian yang ini kelompok 3 di sini. Dan yang ini kelompok 4. Oke, yang namanya anak-anak tadi silakan bergabung di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan. Nah, kalau sudah ada di dalam kelompok, kita akan belajar lagi bersama-sama. Siapa yang tahu atau pernah mendengarkan tentang rantai kehidupan? Ya, rantai kehidupan. Atau anak-anak pernah lihat rantai? Ya, pernah lihat rantai ya? Iya, ibu juga tidak pakai rantai. Anak-anak juga pasti di sini ya, karena rantai itu dilarang ya di sekolah, itu aturannya tidak boleh memakai. Tetapi kalau kita lihat rantai, anak-anak lihat, perhatikan ini rantai ya. Rantai ini kalau mama mau ke pesta biasanya pakai. Atau anak-anak ya, ini contoh rantai. Nah, ini rantai ya. Kira-kira rantai itu putus atau tidak? Ini rantai ini. Ini ibu gambarnya jelek, tidak sebagus anak-anak ya. Nah, rantai ini putus kira-kira atau tidak? Tidak ya. Rantai itu dia itu sambung, jadi dia tidak ada putusnya. Rantai kehidupan. Nah, itu juga yang kita akan belajar bersama-sama tentang rantai kehidupan, bahwa di dalam kehidupan ini mulai dari kita hidup di dunia, dari perut mama sampai kepada kematian, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa putus ya. Nah, itu dia. Tapi ibu punya sesuatu ya, ibu punya gambar ya. Ini gambar nih, ada
Ibu tidak tahu ya ini ada gambar apa. Tapi lihat ini, ada ini gambar apa anak-anak? Ini ada ini kematian, ibu taruh sini ya. Ada juga yang ibu hamil ya. Kemudian ada yang wah, apa ini? Ini bayi. Ada yang anak-anak. Kemudian ada yang gambar menikah. Kemudian ada juga yang masa remaja. Nah, bagaimana itu rantai kehidupan yang tadi ibu sudah bilang? Sekarang ibu mau anak-anak di dalam kelompok itu, anak-anak bisa pilih siapa di antara teman kalian. Jadi ada ibu hanya 4 kelompok, berarti ibu butuh 4 anak dalam setiap kelompok. Coba mengutus 1 orang untuk dapat memilih kira-kira rantai kehidupan itu yang bagaimana ya. Tidak usah takut untuk salah ya, bahwa tapi mulai belajar ini kira-kira betul tidak, karena kita semua pasti ya, anak-anak pasti sudah rasakan ini semua. Nah, dari kelompok 1 tadi, kelompok 1 itu ada Achilles, Agiela, Argia, Ayunintias, Butet. Itu ada 5 orang. Siapa kira-kira yang berani untuk maju ke depan, untuk menyusun ya gambar-gambar ini? Ini gambar ini ibu akan kasih acak. Coba urutan-urutannya mulai dari mana? Kelompok 1 ya Butet. Ya, ayo Butet, Nah, ini Butet silakan maju. Untuk Butet pilih kira-kira yang mana. Oke, Butet silakan. Nanti teman-teman yang lain harus diam ya. Butet bilang ini hasil pilihan Butet ya. Nanti baru kita lihat apakah betul atau tidak ini hasil pilihannya Butet ini. Ini ya. Nah, ini dia. Butet, terima kasih. Butet silakan duduk kembali. Atau Butet yang mau, oh iya Butet yang presentasikan. Mari sini ulang. Maaf ya Butet ulang lagi presentasi ya. Nah, ini dia Butet. Ini menurut Butet ya. Silakan Butet. Ya. Butet, menurut Butet itu rantai kehidupan itu dimulai dari ibu yang mengandung, betul? Nanti baru kita lihat apakah betul. Mulai dari hamil, dari perut mama, betul? Iya, betul ya. Kemudian kalau mama sudah hamil, sudah mengandung kita 9 bulan, kemudian lahirlah bayi. Ini dia, ini menurut Butet ya. Ini dia. Lahirlah adik. Kemudian karena sudah makan makanan, diberikan kasih sayang, tumbuhlah menjadi anak yang cantik. Ini kayak Butet ya, hari ini ya Butet. Cantik sekali ini dia. Kemudian setelah dirawat, dibesarkan, jadilah anak gadis yang sangat cantik ya. Tadi anak-anak, kemudian dia sudah besar, dia sudah dengan teman-temannya. Kemudian apalagi Butet? Wah, Butet bilang dia sampai dengan menikah. Dia menikah, dia punya keluarga, ya. Dia punya keluarga, dia melahirkan anak lagi, kemudian dia juga akhirnya jadi tua, menjadi opa-oma ini ya. Dan pada akhirnya menurut Butet itu adalah kematian. Betul? Betul semuanya? Ya. Makasih sekali lagi, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini juga, ini lagi ada kelompok-kelompok lain. Nah, ini kelompok lain juga silakan
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silahkan. Dari kelompok 2 atau 3 atau 4, silahkan. Ya, mulai dari kelompok 3, maju, silahkan. Kelompok 3, ini kelompok 3. Oke. Ini hasilnya kelompok 3 ya. Kelompok 3, betul. Ya, kelompok 3. Oke. Kemudian kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 2 atau 4 duluan. Siapa yang duluan? Oke ya. Kelompok 4 silakan. Oke, maju. Ini kelompok 4 di sini. Silakan, siapa yang berani? Silakan maju. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 juga sudah memilih ya. Terima kasih kelompok 4 dengan pilihannya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Berarti kelompok 2 yang belum ya. Kelompok 2. Oke. Yang terakhir, kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Kelompok 2 maju. Ya. Ini kelompok 2 sudah pilih. Sudah memilih kelompok ini. Oke. Ya, ini kelompok menurut ini ya, kelompok 2. Betul, coba kita dengarkan bersama-sama, betul ya. Jadi mulai dari ini oke. Terima kasih hari ini ya semua kelompok yang sudah bekerja dengan susah payah. Ya, terima kasih hari ini anak-anak. Terima kasih ya. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari anak-anak yang tadi yang anak-anak sudah presentasikan, apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana dengan rantai kehidupan itu? Jadi ternyata rantai kehidupan itu dimulai dari apa tadi? Tadi Butet bilang dari mana Butet? Dari apa? Dari mana Butet? Ulang ya, Ibu baru tulis. Dari dalam kandungan. Kemudian apa Butet? Kelompoknya Butet lahir. Kemudian apa lagi? Dari masa anak-anak, apa lagi? Ya, sampai nanti remaja ya tadi ya. Kemudian ya betul, dewasa. Kalau dia sudah bekerja, sudah jadi oma-oma, dan kemudian pada akhirnya manusia itu akan meninggal. Oke. Jadi inilah rantai kehidupan yang tidak bisa terputus dari kehidupan kita di dunia ini ya. Itulah rantai kehidupan. Nah, Ibu punya satu cerita ya. Ibu punya satu cerita ini. Ada seorang bapak ya. Ada seorang bapak. Dia sedang menunggu ya. Dia sedang menunggu kelahiran anaknya. Jadi itu anaknya anak yang kedua ya. Jadi itu dia punya anak yang pertama itu namanya Rani, dan ini sekarang sedang menanti anak anaknya yang akan lahir, anak yang nomor 2 ya. Jadi orang biasa panggil dia itu Bapak Rani ya. Bapak Rani ini dengan cemas sekali dia sedang menantikan, wah bagaimana nanti istri saya ini melahirkan. Bagaimana, apakah anak saya ini ganteng, apakah anak saya ini cantik, atau bagaimana ya? Dia mondar-mandir, dia bolak-balik, dia tunggu. Bagaimana ya anak saya? Bagaimana sebentar istri saya waktu melahirkan? Anaknya mukanya seperti apa ya? Dia sudah penasaran. Tapi dia dengan tenang, dia berdoa supaya Tuhan tolong dia. Dia berdoa, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya pada saatnya itu istrinya itu bisa melahirkan ya, melahirkan dengan baik. Dan sekarang dia itu sudah lihat, wah anak itu ternyata anak
laki-laki ya. Jadi tadi Bapak Rani itu dia senang sekali, sekarang dia sudah punya anak itu 2. Jadi sepasang ya, jadi ada satu yang perempuan, yang satu itu laki-laki. Wah, dia tidak bisa membayangkan. Wah, bagaimana sih Tuhan itu ciptakan? Kok ganteng sekali ya anak saya yang kedua ini. Dia tidak bisa melukiskan. Wah, bagaimana Tuhan itu begitu baik. Ada wajahnya yang ada hidungnya yang mancung dan semuanya itu yang Tuhan ciptakan itu dengan sangat indah. Jadi dia itu sangat senang ya, dan dia kasih tahu dia punya keluarga. Wah, anak saya itu sudah lahir, anaknya yang laki-laki itu sudah lahir. Dan memang kalau kita lihat bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan cara yang ajaib sekali. Siapa di sini yang dia waktu dia bilang, woi nanti besok lebih baik saya ini jadi seperti anaknya presiden ya. Saya lebih baik itu saya ingin menjadi seperti bule ya. Nah itu ya. Tapi tidak ya, Tuhan itu menciptakan kita itu dengan caranya yang ajaib. Rancangan Tuhan itu juga sangat indah ya bagi kita semua. Nah itu juga yang disyukuri oleh Bapak Rani ya. Bapak Rani itu dokter pun juga menjelaskan kepada dia bagaimana itu mulai dari bentuk dari janin sampai terbentuknya janin itu sampai adik bayinya itu bisa keluar. Nah itu yang disyukuri oleh Bapak Rani. Dan setelah itu yang tadi anak-anak sudah lihat ya, anak-anak sudah lihat tadi gambar-gambar itu. Kita itu bertumbuh mulai dari perut mama sampai anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa, sampai akhirnya kita semua kembali kepada Sang Pencipta ya. Sang Pencipta atau pemilik hidup ini adalah siapa? Ya, betul. Jadi pemilik hidup ini atau Pencipta itu adalah Allah sendiri. Nah, anak-anak, kita akan Ibu mau kita buka halaman 47 ya. Dari buku anak-anak itu halaman 47 ya. Halaman 47 itu tentang apa? Inilah yang akan Ibu berikan diskusi bagi anak-anak ya pada halaman 47. Namun sebelum itu kita akan baca bersama-sama ayat yang akan menjadi bahan diskusi kita, yaitu pada Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 17 ya. Anak-anak mari, anak-anak Argia mari silakan buka Alkitab. Coba buka Alkitab. Ada di Mazmur ya. Jadi Mazmur itu ada di Perjanjian Lama. Ayo mari buka. Yang belum bisa Ibu bisa bantu ya. Ibu bisa bantu. Mazmur itu ada di Perjanjian Lama ya. Nah ini dia. Nadira, mana Alkitabnya? Ibu buka, bantu. Ya, oke. Nah Nadira sudah dapat di Mazmur 139. Nah, oke, itu sudah Nadira itu. Jadi bacaannya kita itu ya, Mazmur 139. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ya. Dari ayat 13, 14, 15, 16, 17. 1 2 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Oke, 17 ayat yang terakhir. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, itulah
ayat yang kita sudah baca bersama-sama, dan kita anak-anak lihat, anak-anak akan akan diskusi ya. Diskusi yang pertama Ibu sudah bagikan tadi ya. Nah, ini ada di halaman 47 itu. Mari kita diskusikan bersama-sama apa saja yang dilakukan Allah ketika membentuk dalam kandungan ibu. Kemudian yang kedua, apa saja yang diajarkan oleh Mazmur 139 ayat 13 sampai 17, dan sebutkan apa yang dilakukan oleh Allah. Kemudian apa pendapatmu terhadap proses pembentukan manusia? Nah, itu ya. Oke. Silahkan di dalam kelompok masing-masing dan jangan ribut. Usahakan menjaga ketenangan ya. Ya, waktunya habis untuk diskusi. Sekarang mari kita akan mendengarkan hasil diskusi ya. Hasil diskusi dari teman-teman. Ada kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan ya, silahkan. Oke, tetap semangat walaupun ini sudah siang dan panas, tapi Ibu berharap anak-anak masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dan dengarkan diskusi. Oke, kelompok mana duluan? Silakan kelompok. Ada 4 kelompok. Oke, kelompok kelompok 4 duluan. Silakan maju. Iya. Oke, makasih kelompok 4. Kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau maju? Silakan. Jangan butet terus ya yang lain, biar ada punya kesempatan. Tias, ayo nih Tias, silakan. Dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Kita dengarkan ya. Ya. Kemudian oke, makasih, kita semua kasih tepuk tangan. Kemudian kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, yang lain menyimak. Oke. Makasih kelompok 3. Ya, kelompok 2 silakan, kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 silakan maju. Yang lain yang kita menyimak ya. Nah, Ibu Pak bantu baca. Apa saja yang dilakukan Allah ketika membentukmu dalam kandungan ibumu? Kata kelompok membentuk, merancang dan memberi kehidupan. Ya. Betul, kita kasih tepuk tangan ya. Allah itu dia membentuk, merancang, memberi kehidupan. Kemudian yang diajarkan di dalam Mazmur 139 itu kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab gitu ya. Jadi disuruh kita baca Alkitab, lihat dari Alkitab. Apa kata Alkitab di situ? Bahwa Allah pun membentuk, menenun, melindungi tulang-tulang, menjaga sejak bakal anak ya, dari sejak bakal anak. Oke, terima kasih. Kemudian apa? Apa pendapat terhadap proses pembentukanmu dalam kandungan? Bahwa Tuhan menenun kita dengan cara yang dahsyat dan ajaib, dan tidak ada satu manusia pun yang tahu dan mengerti pikiran Allah. Itu kata kelompok 4. Dan tadi, jadi Ibu dapat menyimpulkan semua diskusi kita hari ini. Yang pertama, terima kasih anak-anak sudah berdiskusi dengan baik. Kemudian yang kita bisa pelajari bahwa rancangan Tuhan itu memang sangat indah bagi kita. Kita tidak pernah tahu kita itu seperti apa. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, tentu Tuhan itu punya rencana yang indah. Dia menenun kita, dia membentuk kita dari rahim sampai kita keluar, kita dilahirkan, dia menjaga sampai saat ini ya. Jadi kalau kita dapat hidup sampai saat ini, Ibu percaya itu karena anugerah Tuhan ya, anugerah Tuhan. Nah, itu yang kita sudah pelajari. Dan yang tentunya anak-anak yang pada minggu lalu Ibu sudah menyuruh anak-anak untuk membawa tugas, kertas ya, membawa kertas ya, kertas, gunting, dan foto ya, jangan lupa foto itu ya.
Ada foto yang ibu bilang foto masih bayi ini anak-anak bisa kerjakan, sama seperti yang di dalam tugas di dalam halaman 49 ya, halaman 49 itu biodata kelahiranku ya. Jadi sebelumnya anak-anak perhatikan di ini ya, suruhan biodata kelahiranku, tulis nama tuh nama kalian ya, bukan nama mama loh. Nama, tempat lahir itu di mana dia lahir, kemudian tanggal lahir ya. Jadi anak-anak tuh biasanya ulang tahun kapan itu tulis di situ. Kemudian berat badan masih ingat waktu masih kecil itu berapa ya. Nah kemudian tinggi badan waktu itu berapa senti, 90 atau 100 atau berapa. Kemudian nama mama, siapa itu mama kalian tulis. Ini foto yang sekarang dan ini foto yang masih bayi. Nah anak-anak ada yang belum mengerti? Kalau belum mengerti, ibu jelaskan ulang. Sudah? Oke, kalau sudah, semua anak-anak tolong dikerjakan ya. Ambil semua alat-alat tulis dan usahakan menulis serta lem itu foto-fotonya dengan baik ya. Oke, silakan kerja anak-anak, ibu kasih waktu. Nah, ini ternyata sudah ya, waktu kita telah selesai. Terima kasih untuk anak-anak. Wah, ini ibu. Ini siapa ya namanya ibu kasih ini. Ini ada ya. Ini ada namanya Yosua. Yosua Efrata Lincoln Tanya. Dia ini lahir, ini lihat ya, di Jember, Jawa Timur, tanggal 30 Mei 2011, itu berat badan 3.600 gram. Kemudian dia punya tinggi itu 52 cm. Mamanya bernama Yohan Marta. Ini, wow, fotonya yang masih bayi dan sekarang keren sekali ya. Nah, ibu nanti akan pasang ya. Ibu akan pajang ya. Ini dia. Kemudian ada siapa lagi? Ada, wah, cantik-cantik. Ada Raisel Putri Zaina Mone, ini ya. Kemudian ada juga ini yang cantik, Grace Pialen Laapen. Kemudian ada juga Keisha ya, dan ada juga Ayu Ningtyas ya. Yang lain yang masih kerja silakan, nanti ibu akan tempelkan dulu hasil anak-anak yang ini yang sudah, yang belum tolong ya, cepat supaya ibu bisa tempel juga. Oke, sudah, nanti dikumpulkan ya. Ini dia ya. Yang sudah silakan. Nanti ibu yang ambil ya, ini ya, ini hasil anak-anak. Wah, ini ya. Nanti yang belum masih banyak yang belum, nanti ibu akan ini ya, dikumpulkan ya. Mesia juga silakan Mesia, nanti ibu sebentar akan tempel ya. Taruh dulu di sini. Anak-anak yang sudah silakan nanti ya. Nanti ibu tempelkan lagi. Nanti ibu tempel lagi. Nanti ada lagi di belakang situ. Nanti ini ibu tempel ya. Nah, itu yang anak-anak sudah kerjakan. Dan terima kasih untuk hari ini. Anak-anak sudah bekerja. Kita sudah belajar dengan baik. Anak-anak sudah memahaminya. Dan terima kasih. Jadi pembelajaran yang kita pelajari hari ini, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita? Ayo, siapa yang bisa bantu ibu untuk ambil kesimpulan hari ini? Ya, kesimpulan hari ini adalah apa? Bahwa manusia itu sejak bakal anak, ya,
Sejak bakal ada, maksudnya dari dalam kandungan itu Tuhan sudah ciptakan dengan caranya yang ajaib sampai dia lahir, besar, sampai pada kematian. Itu merupakan satu rantai kehidupan manusia ya. Jadi itu satu rantai itu ya. Dan yang kedua, dalam Mazmur 139 itu di situ dikatakan bahwa menjelaskan bahwa keagungan Allah ketika membentuk dan menciptakan manusia itu dengan rapi dan sempurna. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan cara yang ajaib. Dia merangkai semua organ-organ sehingga kita punya organ-organ tubuh itu bisa ada dan tentunya ada fungsi masing-masing ya. Nah itu dia. Jadi apa yang kita bisa pelajari bahwa setiap orang harusnya bersyukur untuk kehidupan ini. Setiap orang itu harus bersyukur untuk kehidupan ini ya. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur untuk orang tua, papa, mama. Bersyukur juga untuk kehidupan ini. Semua organ yang Tuhan sudah ciptakan. Nah itu yang hari ini kejadianku dahsyat dan ajaib yang kita bisa pelajari. Dan di akhir dari pembelajaran kita, Ibu akan memberikan kepada anak-anak tugas ya. Tugas dari pilihan ganda ada 10 nomor. Nanti anak-anak bisa kerjakan di rumah itu ya. Kerjakan dengan baik dan teliti. Dan minggu depan anak-anak bisa membawanya lagi. Nah, karena itu sekarang mari kita akan menutup pembelajaran kita. Siapkan tutup buku baik-baik, rapikan. Lalu kita akan menyanyi dan kita berdoa. Kita menyanyi lagi pujian itu ya. Kemudian doa penutup oleh siapa ya? Oleh Kevin Thomas ya. Kevin Thomas. Mana Kevin? Nanti Kevin tolong ya berdoa. Oke, kita menyanyi bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kevin silakan berdoa. Amin. Terima kasih ya Kevin. Oke, hari ini kita tepuk tangan untuk semua yang sudah belajar bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah belajar bersama-sama. Dan sampai jumpa pada pembelajaran kita minggu depan. Ibu berharap kita masih tetap semangat. Oke, shalom dan Tuhan memberkati kita semua.